Kasih ibu sepanjang masa. Seperti apa sih kasih ibu sepanjang masa? Langsung saja kita lihat kasih ibu sepanjang masa. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu, ibu. Penuh nanah seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Harapan seorang ibu. Kita pernah tahu nggak harapan seorang ibu seperti apa? Mungkin kita tidak akan pernah tahu harapan seorang ibu. Tapi setelah kita lihat tayangan ini, kita akan tahu harapan seorang ibu. Dan juga berupa himbauan bagi kaum ibu, marilah kita bersama-sama, yaitu memperhatikan bagaimana anak-anak kita, baik dari anak kita di dalam keluarga, anak kita sendiri maupun
kalau ibu-ibu pada umumnya menjadi seorang pendidik, juga kita memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anak kita. Pendidikan itu bukan saja berupa seperti tertulis, ya seperti teori saja, juga dia merupakan seperti praktek dan juga seperti yang telah dicanangkan sekarang oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa pendidikan itu harus kita laksanakan pendidikan yang berkarakter. Bagi anak orang, harapan ini ada anak SMA sekarang. Tapi harapan ini sungguh itu tidak dapat kita memastikan ya. Harapan ini dia tuh hendaknya menjadi dokter. Harapan besar. Selaku anak ini bersekolah secara kami orang tak mampu, habis itu harapan kita di dalam hati supaya guna bangsa kita, supaya ada gunanya. Pada para ibu ini, memperhatikanlah orang tua yang telah melahirkan kita inilah. Jadi kita sangat berharap, seperti saya yang menjaga nenek-nenek di sini, sangat berharap kepada ibu-ibu, apalagi yang seumuran saya masih punya ibu, perhatikanlah ibu-ibu kita itu agar ibu itu bisa kehidupannya untuk di hari akhir dia mendapat ketenangan dan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itulah harapan saya sebagai pengurus di Rumah Bahagia ini. Walaupun kami di sini disebut Panti Jompo, alhamdulillah walaupun kondisinya udah seumur 90, 104 tapi masih sehat. Jadi harapan kita kepada ibu-ibu yang lainnya, berbuatlah dengan ikhlas. Itu saja dari saya. Kadang banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa sengaja. Mungkin kita harus mengungkapkan coretan hati. Langsung saja kita masuk ke coretan hati seorang anak untuk seorang ibu. Kesalahan yang selama ini Putra perbuat sama nenek, dan Putra terima kasih telah menjagain Putra selama ini. Nenek pun begitu juga. Asal nenek sering marah-marah, kalau nenek mohon maaf juga ya. Ya, nenek kan sering marah. Jadi nenek mohon maaf juga. Terima kasih Nek. Balasan untuk ibu. Ibu juga mempunyai hati. Maka saksikanlah sosok ibu berikut ini di mata. Saya ingin sekali membagikan ibu saya. Salah satu keinginan ibu saya yaitu naik haji. Saya ingin ketika besar nanti menaikkan ibu saya ke haji, dan ayah saya juga. Pahlawan yang selalu berjuang melindungi anak-anaknya. Ibu itu adalah segala-galanya. Ibu itu adalah sahabat. Ibu itu bisa juga ayah. Ibu itu sebagai kawan. Ibu itu juga bisa sebagai tempat kita curhat. Ibu itu orang yang melahirkan dan membesarkan kita dari kecil, selalu menjaga kita, selalu melindungi kita dengan tangannya, dengan penuh kasih sayang, tanpa pamrih, tanpa imbalan, tanpa meminta apapun, tanpa meminta balasan. Ibu itu adalah tokoh yang paling saya idolakan, karena dari ibu kita banyak belajar, dari pengalaman, dari belajar banyak, dari kecil hingga besar. Tak akan pernah ada yang bisa membalas jasa ibu. Wajar kalau dibilang surga itu ada di telapak kaki ibu, karena ibu itu besar sekali jasanya dan besar sekali pengorbanannya. Ibu itu rela merelakan nyawanya hilang
demi kita yang akan keluar dari rahimnya. Ibu itu sosok pahlawan yang harus dikenang sepanjang zaman. Di hari ibu ini kita wajib untuk membanggakannya, kita wajib untuk membelanya, kita wajib untuk menyayanginya seperti ia menyayangi kita waktu kecil. Dia selalu menyayangi kita walaupun kita sudah tua nanti, tapi kita belum tentu bisa menyayanginya nanti kalau kita sudah besar. Kadangkala kita sudah melupakannya ketika kita sudah mempunyai keluarga, tapi dia selalu menyayangi kita walaupun kita sudah berkeluarga. Dia selalu menjaga kita walaupun kita sudah mempunyai keluarga sendiri. Itulah ibu. Ibu itu jasanya tak pernah hilang, tak akan pernah bisa terbalaskan jasanya. Itu adalah sosok yang ideal. Tulusnya cintamu. Ibu itu bagaikan seorang bidadari yang telah melahirkan anaknya dan berusaha sekuat tenaga dia dan mengorbankan jiwa dia, nyawa dia untuk melahirkan saya. Dia pun mengorbankan semua untuk saya. Saya sayang sekali sama ibu. Dia itu telah membesarkan saya, menyusui saya, serta dia sangat sayang kepada saya. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk membalas budi dia. Apa yang dia mau, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan apa yang dia mau supaya kita bisa membalas budi. Kita juga tidak boleh durhaka kepada orang tua agar hidup kita terus selamat dunia dan akhirat. Kita juga harus patuhi semua apa yang dia mau. Ingat teman-teman, di surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi kita tidak seharus setiap hari membersihkan kakinya, sujud kepada kakinya. Kita hanya harus menyenangkan hatinya supaya dia tidak sedih. Cinta saya sekali sama ibu. Memberikan kedamaian. Menurut saya seorang ibu itu penting banget buat kehidupan kita, apalagi kalau nggak ada ibu kita nggak bakalan jadi seperti sekarang, kita nggak bakalan ada di sini, dan walaupun kita bakalan sukses, kita bakalan balas jasa ibu walaupun dengan seadanya. Kita balas dengan nggak perlu dengan materi, tapi dengan kasih sayang. Kita nurut sama dia, kita patuh, dan kita nggak membentak, apalagi kita memarahi dia. Walaupun sesekali orang tua itu, apalagi ibu, dekat dengan seorang anak dan paling mengerti anak gimana kekurangannya, gimana dia saling membutuhkan kita. Dan kalau bagi saya, ibu itu pahlawan yang nomor satu banget, paling berjasa dalam hidup saya, dan jasanya itu nggak bisa dibalas dengan apapun, apalagi dinilai dengan materi. Menurut saya, ibu adalah seorang pahlawan yang membesarkan saya dari kecil. Seorang ibu bagi saya adalah orang yang sangat bersabar dan bisa membuat saya terkesan berbahagia bersamanya. Ibu merupakan orang yang sangat saya sayangi. Jika suatu hari nanti kelak apabila saya menjadi orang yang berguna di mata ibu dan di mata keluarga saya ingin membuat ibu bahagia dan membuat ibu senang untuk selamanya. Ibu itu supermom, superhero. Saya punya ibu sendiri, nggak berarti dia butuh yang laki-laki. Sendiri aja bisa buat bisa buat ngasih nafkah sama anak-anaknya, 2 anaknya. Ibu tuh pahlawan. Susah loh buat cari ibu kayak ibu saya. Nggak tahu lah masih mau ngomong apa soal ibu. Yang jelas ibu itu sangat berarti bagi saya. Dia ngandung saya 9 bulan. Dia sangat berarti untuk saya.
Selamat Hari Ibu ya buat teman-teman. Nah, Ibu adalah seorang pahlawan yang lebih dari pahlawan yang guru-guru sering ceritain kepada aku. Nah, itulah makanya aku bangga punya orang tua seperti itu. Karena dia telah dia udah ngandung aku dari aku masih segumpal darah hingga aku jadi seperti ini. Terima kasih Ibu. Peluk cium dari aku. Saya bangga dengan ibu saya yang telah membesarkan saya sampai saya SMA, kuliah, sampai sekarang saya bisa jadi kerja di Rumah Bahagia ini sebagai perawat menjaga nenek-nenek. Walaupun ibuku jauh, tapi dukungan ibu pada saya itu, orang tua masih ada. Sosok ibu di mata saya itu dia memang kita dari kecil sama dia, tapi nggak selamanya kita bisa sama dia. Mungkin suatu saat kita pasti berpisah sama ibu kita. Contohnya saya dari kecil udah pisah sama ibu saya, tapi dimanapun dia, dan walaupun kayak apapun dia tetap ibu saya. Saya walaupun jujur sih, saya sebenarnya nggak dekat sama ibu saya, tapi saya ngerasa apa yang dia rasakan, dimanapun dia tetap ibu saya. Walaupun sekarang saya nggak tahu nih dia di mana, tapi saya ngerasain kalau dia datang ke mimpi saya yakin dia pasti kangen sama saya. Saya memang dari kecil memang udah ditinggal sama ibu saya, udah nggak sama ibu saya sih dari kecil. Tapi gimana ya, saya tetap menyayangi ibu saya walaupun gimana pun dia. Saya sekarang nggak tahu dari mana. Pengen banget ketemu sama dia, pengen banget peluk dia kayak kawan-kawan lain. Bener, kalau misalnya nengok kawan-kawan lain tuh deket sama ibunya tuh iri banget sebenarnya. Saya dari kecil nggak sama dia, saya sama papa saya. Tapi kalau boleh jujur, kalau misalnya waktu bisa diputar, saya pengennya kembali ke masa kecil aja gitu, biar saya bisa sama ibu saya. Saya pengen banget, harapan saya dari kecil sampai sekarang, saya pengen banget bisa selalu sama mama saya. Saya harap mama saya baik-baik aja di sana, walaupun saya jauh sama dia, walaupun dia nggak ada kabar, saya pengen banget bisa sama dia di sana. Semoga suatu saat mama saya sadar, mama saya mau ketemu dengan saya lagi. Saya selalu berdoa supaya mama saya sehat-sehat aja, gak kenapa-napa di sana. Walaupun mama ninggalin Ayu dari kecil, tapi mama tetap mama Ayu kok. Mama tetap ibu Ayu yang udah ngelahirin Ayu, yang udah ngebesarin Ayu sampai Ayu umur 2 tahun, yang udah ngasih darahnya, yang udah memperjuangkan nyawanya buat Ayu. Ayu berterima kasih banget. Semoga Allah menjaga dia di sana. Sosok ibu menurut saya itu adalah pahlawan yang sangat berharga ya, karena kalau nggak ada ibu nggak akan ada saya, dan kalau nggak ada ibu hidup juga hampa. Soalnya ibu itu adalah penyemangat hidup yang membesarkan kita dari kecil dengan kasih sayangnya, nggak ada pamrihnya. Dan saya merasa beruntung karena kalau melihat teman-teman saya yang sudah tidak punya orang tua, terutama ibu, itu rasanya berat ya, berjuang menghadapi hidup tanpa ada yang membimbing. Mereka berjuang dengan diri mereka sendiri. Dan saya juga kadang ngerasa, walaupun saya nggak terlalu dekat dengan ibu saya, tapi saya tahu ibu saya itu pasti menyayangi saya. Kami tidak sedekat yang seperti
anak dan ibu lainnya yang setiap hari berkomunikasi, nyaris tidak ada komunikasi setiap hari. Tapi saya tahu di dalam hati saya, ibu saya sangat mencintai saya sebagai anaknya, yang kelak akan membanggakan beliau ketika saya besar. Impian saya ketika saya nanti sukses, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, terutama ibu saya, karena ibu saya lahir di dunia ini, saya juga bisa bernafas di dunia ini. Dan karena kasih sayang ibu saya bisa hidup dan tumbuh besar menjadi orang yang berharga. Ibu, mungkin dia adalah sosok wanita yang telah berdasarnya untuk saya. Karena apa? Mungkin kalau tidak ada ibu, saya tidak akan ada. Itulah istilah oleh ibu. Ibu sendiri tentunya berharga untuk saya. Ibu saya jadikan sebagai motivasi dalam mencapai suatu cita-cita. Bila saya sedang terpuruk, tidak lagi semangat, lagi jatuh, saya akan ingat ibu. Saya harus bekerja, saya harus bisa menjadi orang untuk membanggakan ibu. Saya ingin sekali membanggakan ibu saya. Mungkin dengan uang belum tentu bisa membanggakan ibu, tapi saya akan mencoba melalui berbagai macam cara, yaitu misalnya dengan berprestasi di sekolah. Di sekolah saya usahakan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi, peringkat yang tertinggi. Agar apa? Agar saya melihat senyum ibu saya yang datang ke sekolah menjemput anaknya. Begitu juga dengan lomba-lomba. Sekarang saya giat untuk mengadakan lomba. Alhamdulillah SMA Negeri 2 kemarin berhasil ke nasional untuk lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan bangsa dan bernegara. Itu semua saya dedikasikan untuk ibu saya. Betapa bangganya ibu saya melihat TVRI saya yang sedang menjawab soal tematik. Wah, itu anak saya. Saya bangga sekali. Saya bukan hanya makan ibu saya, ternyata keluarga-keluarga saya yang di kampung pun nonton bareng untuk melihat saya. Itu anak siapa? Wah, itu anaknya Ibu Agustinar. Saya pun bangga sekali melihatnya. Terima kasih Ibu. Ibu adalah seorang yang besar jasanya untuk saya, pelita hidup saya, motivasi hidup saya. Saya berusaha untuk memakan Ibu. Tunggu Ibu, tunggu anakmu ini ya Ibu. Aku akan berhasil naik haji ke Kota Mekah. Ibu tuh bagi saya penuh inspirasi. Dia seorang wanita yang kuat. Saat dia ngurus rumah, dia ngurus suami, harus ngurus pekerjaannya di luar sana. Tapi dia masih ada waktu untuk selalu menyempatkan waktunya itu untuk kami, untuk merawat anak-anaknya. Ibu tuh penuh perjuangan ya hidupnya. Saat dia harus menyekolahkan anaknya, dia juga harus menjaga nenek saya. Pokoknya tuh selalu meluangkan waktu untuk keluarga, mengingatkan saya tentang semua, selalu menjaga kami, terutama saya kan anak terakhir. Pokoknya ibu penuh dengan inspirasi yang mengagumkan. 22 Desember, hari istimewa ibu. Maka lihatlah bakti anak untuk seorang ibu di tayangan berikut ini.
Pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Ibu pasti menantikan hari yang dinanti. Inilah hari persembahan yang dinanti untuk ibu. Saksikanlah. Kasih sayang yang tak pernah usai, tulus cinta takkan mampu untuk terbalas. Selamat Hari Ibu, Selamat Hari Ibu, Mak. Ada tiada kau selalu ada di hatiku. Selamat Hari Terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai, tulus cintamu